Selamat pagi rekan-rekan Big Two Generation. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang good character. Nah, sebelumnya saya akan mencoba membacakan sebagai referensi ayat saya adalah 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus yang tidak memperhitungkan pelanggaran. Mereka, ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudara, dari ayat ini saya mengambil langkah saya adalah mengambil konsep dengan kata-kata ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini artinya kita punya kehidupan lama. Nah, kehidupan lama kita itu adalah kehidupan yang mungkin boleh dikatakan bad character. Yang pertama, kita punya emosi yang tinggi, kemudian kita punya luka hati, kita punya negative thinking, kita memiliki karakter overthinking, kita gelisah, kita takut, kemudian kita mengalami putus asa, takut dengan kegagalan, dan kita tidak punya gairah hidup. Kenapa? Karena menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terus seringkali tumpang tindih dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya ulang lagi. Kita ini sudah dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang baru ini adalah a good character, ya. Nah, good character itu contohnya adalah satu, orang ini memiliki ketenangan. Dalam setiap pergumulan, permasalahan, konflik, dia memiliki sifat tenang menghadapi segala sesuatunya. Kemudian di dalam dirinya itu selalu muncul kata damai sejahtera. Kemudian iman yang kuat, bisa mengampuni luka hatinya, mulai proses pemulihan, terjadi positive thinking, yakin Tuhan ada di setiap permasalahan yang seberat apapun juga, dan dia memiliki semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena orang hidup dalam ciptaan baru adalah orang yang melibatkan Tuhan di seluruh aspek kehidupannya. Nah, bad character dengan good character ini memiliki permasalahan di dalam kehidupan mereka, tetapi respon mereka itu berbeda. Nah, yang Tuhan harapkan, karena kita ini adalah ciptaan baru, berarti kita harus menumbuhkan good character dalam hidup kita. Saudara, satu hal yang saya mau membahas di sini adalah sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Nah, saudara, Tuhan itu sudah menaruhkan di dalam kehidupan kita, mengampuni kita
dan Dia tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan kita. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, dalam situasi apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, kita belajar untuk melupakan, mengampuni segala sesuatu yang menjadi kepahitan dalam hidup kita. Konflik dengan suami istri, konflik dengan rekan-rekan sekerja, konflik dengan manusia-manusia di sekitar kita. Kenapa? Karena konflik itu selalu hadir. Akibatnya adalah luka dalam setiap langkah kita. Dan karena konflik itu semakin menguasai kehidupan kita, berarti bad karakter kita itu semakin berkembang. Yaitu rasa emosi kita, rasa keterlukaan kita, overthinking kita, negative thinking, overthinking, gelisah, takut, merasa putus asa, tidak punya gairah kehidupan. Dan akhirnya kehidupan kita akan dinyatakan mati secara karakter Kristiani kita. Saudara, dunia kita, kehidupan kita tidak menjanjikan kita lepas dari setiap masalah. Tetapi saya selalu berulang kali menyatakan bahwa di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, yang kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap langkah kita. Kedewasaan iman kita itu bertumbuh lewat setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau ada suami yang menyakiti istri, mari hai suami, atur langkahmu. Pikirkan hal yang bisa engkau lakukan untuk memulihkan hubungan dengan istrimu. Kalau suami-suami menyatakan bahwa istri saya tidak bisa berubah karakternya, mungkin langkah terakhir yang bapak atau suami-suami lakukan adalah mendoakan istrimu, menyerahkan istrimu di dalam doamu. Supaya apa? Supaya Kristus sendiri yang akan menjadikan istrimu ciptaan yang baru. Kalau itu suamimu yang bermasalah, hai istri-istri, langkah yang sudah diambil adalah semuanya menghasilkan sebuah kegagalan. Kenapa? Karena karakter suamimu adalah karakter yang bad karakter. Ada titik terakhir yang bisa istri-istri lakukan adalah dengan engkau bersyafaat mendoakan suamimu, dan itu langkah terakhir yang bisa engkau lakukan supaya suamimu didamaikan dengan Tuhan dan suamimu mengalami sebuah ciptaan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara, masalah itu bukan untuk dipercaya menghancurkan kita, tapi masalah itu yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Langkah konkret kita, dekatkan diri kita dengan Tuhan, dan Tuhan akan bergerak menolong kehidupan kita. Karakter inilah yang harus dilahirkan dalam hidup kita. Good karakter terjadi dalam diri kita saat ada iman yang memampukan hidup kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Kabar baiknya adalah masalah yang kita hadapi kita bisa selesaikan bersama dengan Tuhan. Teguhkan dan jangan keraskan hatimu. Bersukacitalah dalam kebenaran Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemenangan di setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus ada bersamamu. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi melekatlah dirimu di dalam setiap rencana-rencana Tuhan yang menciptakan sebuah kemenangan. Masalah hadir, tapi kita tetap memiliki kemenangan. Masalah hadir, tapi kita tetap memiliki ketenangan.
masalah hadir, tapi kita tetap memiliki sukacita Tuhan dan kita mendapatkan semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.